Lanjut soal yang keempat, pengaruh ukuran blok dengan berbagai replacement polisi. Oke, di sini dia meminta untuk file memory terusnya di MDLJ, NAS17 dan CXP. Kita ubah dulu aja, kita ke CXP dulu aja. Jangan lupa ininya checklistkan seperti itu, lalu kita oke kan. Dan ada beberapa settingan yang harus kita ubah tentunya ya. Di word by bitsnya dia meminta untuk 16. Kita setting. Terus habis itu di main memory size-nya dijadikan 256 KB. Kita turunkan ini, maka otomatis di main memory size-nya berubah menjadi 256 KB. Lalu kita oke kan. Di cache-nya dia meminta 4 KB. Sudah. Lalu mappingnya. Perhatikan mappingnya dia meminta fully associative. Jangan lupa di bagian ini nanti kita akan mengganti di bagian replacement polisinya LRU, VIVO, dan LFU. Oke, kita memakai LRU dulu, baru kita akan menjawab pertanyaan dari soal. Lalu kita oke kan? Kita ubah ini menjadi complete. Langsung saja kita execute-kan. Oke. Untuk pertanyaannya, apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif? Jawabannya, misrate cenderung menurun dengan meningkatnya asosiatif. Asosiatif mengacu pada beberapa banyak blok memori yang dapat disimpan dalam satu set dalam cache. Dengan meningkatnya asosiatif, cache memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menempatkan data, sehingga mengurangi kemungkinannya terjadi konflik dan meningkatkan kemungkinannya menemukan data yang diperlukan. Akibatnya, misrate atau jumlah permintaan data yang tidak dapat dipenuhi oleh cache dan harus diambil dari memori utama cenderung menurun karena meningkatkan asosiatif. Dan pertanyaan yang kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan ukuran cache? Mengapa? Pengaruh tingkat asosiatif cenderung menurun seiring dengan meningkatnya ukuran cache. Karena semakin besar ukuran cache, semakin sedikit konflik yang terjadi di dalam penyimpanan data di cache. Ketika cache lebih besar, ada lebih banyak ruang untuk menyimpan blok data yang berbeda. Kebutuhan akan tingkat asosiatif yang tinggi menjadi kurang penting karena lebih sedikit efektif untuk mengurangi misrate daripada meningkatkan asosiatif. Ketika ukuran cache sudah cukup besar, ini karena meningkatkan ukuran cache secara langsung meningkatkan kapasitas penyimpanan, sementara meningkatkan asosiatif dapat membutuhkan overhead yang lebih besar dalam manajemen cache. Itu. Kita lihat hasilnya. Di 99,705%. Langsung saja kita menaikkan di bagian cache. Di blok hint size-nya kita naikin jadi 64, dia akan berubah menjadi 8 KB. Oke. Lanjut, kita menjawab soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah iya, secara umum yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih baik manfaat dari ke-2W, 2W ke 4W, 4W ke 8, dan 8 ke full asosiatif. Secara umumnya, peningkatan asosiatif dapat meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi mismatch cache, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kecepatan akses data dan kinerja keseluruhan sistem. Namun, manfaat dari meningkatkan asosiatif tidak selalu proporsional dengan peningkatan yang sama. Dalam tingkat asosiatif, beberapa titik peningkatan asosiatif dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada yang lain, tergantung pada karakteristik aplikasi dan pola akses memori. Secara umumnya, peningkatan asosiatif dari 2W ke 4W biasanya memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi misrate karena meningkatkan fleksibilitas dalam menempatkan blok data dalam cache. Namun, manfaat ini mungkin tidak selalu linear. Peningkatan dari 4W ke 8W juga dapat memberikan manfaat tambahan, meskipun mungkin tidak sebesar peningkatan dari 2W ke
Keempat W, meningkatnya dari 8W ke full asosiatif bisa memberikan manfaat tambahan karena setiap blok dapat ditingkatkan di mana saja di C tanpa batasan tertentu. Namun, manfaatnya mungkin tidak selalu sebanding dengan biayanya karena overhead manajemen charge yang lebih besar. Oke. Itu soal pertanyaan dari ketiga, karena soal ini adalah soal dari NPM genap. Jadi, rate-nya ada di 99,710%. Lanjut saja kita ke MDLJ daunnya, baru kena 7. Saya hanya mengambil dua contoh. Oke, di chatnya kita ubah ini menjadi, kita tes menjadi 16 KB. Oke. Jangan lupa kemari, tekan ke complete, lalu kita execute. Oke, lanjut untuk pertanyaan soal keempat. Soal keempat dari NPM genap, yaitu apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Jawabannya, misrate cenderung menurun dengan meningkatnya ukuran blok. Karena semakin besar ukuran blok, semakin banyak data yang dapat disimpan dalam suatu blok cache. Dengan demikian, peluang bahwa permintaan data berikutnya akan ada dalam blok cache yang sama juga meningkat, mengurangi kemungkinan terjadi misread karena data yang diminta tidak tersedia di cache. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan ukuran blok juga dapat menyebabkan adanya lebih sedikit blok yang dapat disimpan dalam cache, yang dapat menghasilkan lebih banyak konflik dan overhead dengan manajemen cache. Oleh karena itu, peningkatan ukuran blok harus mengurangi misread dengan potensi kerugian yang diakibatkan. Yang kedua, bagaimana pengaruh replacement policy terhadap misread untuk setiap ukuran blok? Replacement policy adalah kebijakan yang digunakan untuk memilih entry mana yang harus diganti ketika cache sudah penuh dan membutuhkan ruang untuk menyimpan data yang baru. Terhadap beberapa jenis replacement policy seperti yang sudah saya bilang tadi, ada LRU, ada FIFO, ada first out, dan random. Pengaruh replacement policy terhadap misread tergantung pada pola akses, data, dan karakteristik dari aplikasi yang menggunakan cache. Seperti LRU, biasanya memberikan misread yang rendah untuk berbagai ukuran blok karena mengganti entry yang paling lama tidak digunakan. Ini berguna terutama jika ada pola akses yang berkolerasi dengan waktu, di mana data yang baru saja diakses cenderung akan diakses lagi dalam waktu dekat. Oke, mari kita lihat. Dikonfigurasi, jadi rate di 95,875%.